Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Denisha Putra. Di sini saya sedikit menjelaskan tentang semantik. Adapun definisi tentang semantik menurut Krida Laksana pada tahun 2001 halaman 1993, beliau menjelaskan semantik adalah bagian dari struktur bahasa yang berkaitan dengan makna ungkapan dan dengan struktur makna suatu wicara. Sedangkan menurut Palmer, 1981 halaman 1, beliau menjelaskan semantik adalah istilah yang merujuk dalam suatu studi tentang makna. Dan karena makna merupakan bagian dari bahasa, sehingga semantik adalah bagian dari linguistik. Baik, kita lanjut bagian istilah makna. Pertama di sini ada menurut Daja Sudarma. Beliau pada tahun 1093 halaman 5, beliau menyatakan bahwa makna adalah pertautan yang abadi antara unsur-unsur bahasa itu sendiri atau terutama kata-kata. Sedangkan menurut Palmer pada tahun 1976 halaman 30, beliau menjelaskan bahwa makna hanya menyangkut unsur inta bahasa. Misalnya, kata meja memiliki makna semantik sebagai perabot rumah tangga. Baik, kita lanjut lagi di bagian jenis-jenis semantik. Jenis-jenis semantik yang pertama ada makna leksikal. Menurut Abdul Hayer, pada tahun 2003 halaman 289, beliau menyatakan yang dimaksud makna leksikal adalah makna yang dimiliki atau ada pada leksem meski tanpa konteks apapun. Misalnya, kata kuda memiliki makna leksikal sejenis binatang berkaki 4 yang biasa dikendarai. Yang kedua itu ada makna gramatikal. Menurut Abdul Hayer pada tahun 2003 halaman 290, beliau menyatakan makna gramatikal adalah makna yang baru ada kalau terjadi proses gramatikal seperti afiksasi, reduplikasi, dan komposisi. Contoh pada kata dasar jalan. Makna gramatikal dengan menggunakan imbuhan memiliki arti yang berbeda, dapat berupa berjalan, menunjukkan aktivitas. Perjalanan menunjukkan proses atau peristiwa perjalanan atau menunjukkan pada pelakunya sendiri. Begitu saudara. Baik, kita lanjut pada ketiga, makna konstekstual. Jadi menurut Abdul Hayer 2003 halaman 290, beliau menjelaskan tentang makna kontekstual adalah makna sebuah leksem atau kata yang berada di dalam suatu konteks. Contohnya, kata jatuh. Kata jatuh itu contoh ada dua kalimat nih saudara. Yang pertama, Adi jatuh dari sepeda. Yang kedua, kalimat kedua, Tati jatuh cinta kepada pemuda desa itu. Nah, kata jatuh itu tidak tergantung pada kata sakit begitu saudara. Jadi bisa sama kata tapi maknanya berbeda begitu saudara. Kita lanjut pada makna denotatif. Jadi menurut Abdul Hayer 2003 halaman 292, beliau mengatakan bahwa makna denotatif adalah makna asli, makna asal yang dimiliki oleh sebuah leksem. Contohnya kata ular yang berarti hewan yang melata, yang tidak berkaki, berdarah daging dan sering dianggap berbisa. Contoh kalimatnya, ular itu melingkar di atas batu begitu saudara. Baik, kita lanjut di bagian kelima tentang makna konotatif. Jadi makna konotatif adalah makna yang muncul dari makna konotatif ke dalam makna kognitif tersebut, ditambahkan makna komponen lain. Menurut Fatimah 1999 halaman 9, contohnya kata ular. Kata ular yang berarti melambangkan sifat licik atau pengkhianat.
Contoh kalimatnya, dia ternyata ular dalam selimut, begitu saudara. Maknanya itu seseorang yang berkhianat secara diam-diam. Nomor 6 itu ada makna kognitif. Makna kognitif adalah makna yang ditunjukkan oleh acuan makna unsur bahasa yang sangat dekat hubungannya dengan dunia luar bahasa, objek atau gagasan, dan dapat dijelaskan berdasarkan analisis komponen menurut Mansur 2001 halaman 109. Contohnya ini, itu, kesini, ke situ. Kata ini menunjukkan pada benda yang dekat, kata kesini menunjukkan pada benda yang jauh. Kata itu menunjukkan kepada benda yang jauh. Kata kesini itu menunjukkan pada orang yang akan mendekat kepada kita, dan ke situ mengarahkan seseorang yang pergi menjauh, begitu saudara. Baik, kita lanjut bagian batasan dan kajian semantik. Jadi menurut Abdul Hayar 1994, batasan ilmu semantik, istilah semantik lebih umum digunakan dalam studi linguistik daripada istilah untuk ilmu makna lainnya, seperti semiotika, simiologi, semasiologi, sememik, dan semaki. Dikarenakan istilah-istilah yang lain itu mempunyai cakupan objek yang cukup luas, yakni mencakup makna tanda atau lambang pada umumnya. Sedangkan menurut Leh 1983 halaman 8 sampai halaman 10 menjelaskan bahwa batasan dan kajian semantik, objek kajian semantik adalah makna satuan bahasa yang tidak dihubungkan dengan konteks tuturan, begitu saudara. Baik, kita lanjut lagi bagian relasi makna. Jadi relasi makna itu ada antonim atau lawan makna. Menurut Abdul Hayar 2014 halaman 299, beliau menjelaskan antonim atau antonime adalah hubungan semantik antara dua buah satuan ajaran yang maknanya menyatakan kebalikannya, pertentangan atau kontras antara yang satu dengan yang lain. Misalnya kata buruk berantonim dengan kata baik, kata jelek berantonim pada kata cantik, terus kata rajin berantonim pada kata malas, begitu saudara. Baik, kita mulai nomor 2 itu ada sinonim atau persamaan makna. Jadi menurut Abdul Hayar 2014 halaman 297, beliau menyatakan bahwa sinonim adalah hubungan semantik yang menyatakan adanya kesamaan makna antara satuan-satuan ajaran dengan satuan ujuran lainnya. Misalnya kalau satu satuan ujuran A bersinonim dengan satuan ujuran B, makna satuan ujuran B itu bersinonim dengan satuan ujuran A, begitu saudara. Baik saudara, kita lanjut bagian hiponimi saudara. Jadi menurut Abdul Hayar 2014 halaman 305, beliau mendefinisikan bahwa hiponimi sebagai hubungan semantik antara sebuah bentuk ujaran yang maknanya mencakup dalam makna bentuk ujuran yang lainnya. Umpamanya antara kata merpati dalam kata burung. Kita dapat mengatakan merpati adalah burung, tetapi burung bukan hanya seperti merpati, bisa juga burung perkutut, cendrawasih, elang, dan lain sebagainya. Terus ada polisemi. Jadi menurut Abdul Hayar 2014 halaman 301, sebuah kata atau satuan ujaran disebut polisemi atau kata itu mempunyai makna lebih dari satu. Umpamanya kata kepala yang setidaknya mempunyai makna sebagai bagian tubuh manusia. Jadi bagian kepala ini bisa disebut sebagai ketua atau pemimpin atau kepala sekolah, atau sesuatu bagian yang sangat penting, begitu saudara. Baik, kita lanjut bagian homonimi.
Menurut Abdul Hayar 2014 halaman 302, beliau menyatakan bahwa homonimi adalah dua buah kata atau satuan ujaran yang berbentuk kebetulan sama, maknanya tentu saja berbeda karena masing-masing merupakan kata atau bentuk jajaran yang berlainan. Contoh itu jalan menuju kesuksesan penuh tantangan dan jalan raya itu macet. Nah, kata jalan bisa kita lihat itu berbeda walaupun kalimatnya kalimat katanya itu sama tapi maknanya berbeda begitu ya saudara. Jadi kita lanjut bagian ambiguity. Menurut Abdul Hayar 2014 halaman 307, ambiguity adalah ketakwaan adalah gejala dapat terjadinya gendaan makna akibat tafsiran gramatikal yang berbeda. Misalnya bentuk buku sejarah baru dalam tafsirannya makna menjadi buku sejarah itu baru terbit atau buku itu memuat sejarah zaman baru begitu saudara. Ada contoh lainnya begitu Al-Qur'an. Jadi Al-Qur'an itu bisa disebut sebagai kitab begitu. Begitulah saudara kira-kira. Baik, kita lanjut bagian redundasi. Jadi menurut Abdul Hayar 2014 halaman 310, istilah redundasi biasanya diartikan sebagai berlebih-lebihannya penggunaan unsur segmental dalam bentuk ujarannya judul. Umpamanya itu kalimat bola itu ditendang oleh Dika. Tidak akan berbeda maknanya bila dikatakan bola itu ditendang Dika, begitu saudara. Jadi tanpa menggunakan preposisi oleh, penggunaan kata oleh, inilah yang dianggap redundans berlebih-lebihan, begitu saudara. Baik, kita lanjut lagi bagian perubahan makna. Jadi menurut Tarigan pada tahun 1985 halaman 85, beliau menyatakan bahwa perubahan makna kerap kali berbarengan dengan perubahan sosial yang disebabkan oleh perperangan, perpindahan penduduk, kemajuan teknologi, dan ilmu pengetahuan ekonomi, budaya, dan faktor-faktor lainnya. Sedangkan menurut pendeta, pada tahun 1996 halaman 159, beliau menyatakan bahwa perubahan makna menyangkut pelemahan, pembatasan, penggantian, pergeseran, peluasan, dan juga kekaburan makna. Oke, next. Baik, kita lanjut pada bagian makna meluas. Jadi menurut Abdul Hayar pada tahun 1995 halaman 141, beliau mengemukakan bahwa perubahan makna meluas adalah gejala yang terjadinya pada sebuah kata atau leksem yang pada mulanya hanya memiliki sebuah makna, tetapi karena berbagai faktor menjadi memiliki makna-makna lain. Contoh kata saudara pada awalnya bermakna seperut atau sekandung, kemudian berkembang maknanya siapa saja yang ada pertalian darah seperti sepupu atau orang yang dianggap saudara, begitu saudaraku. Baik, kita lanjut pada tahap selanjutnya. Di sini ada makna menyempit. Jadi menurut Abdul Hayar 1993 halaman 143, pada tahun 1995 halaman 143, beliau mengemukakan makna menyempit adalah gejala yang terjadi pada sebuah kata yang pada mulanya mempunyai makna yang cukup luas, kemudian perubahan menjadi terbatas hanya pada sebuah makna saja. Contoh kata sarjana pada mulanya bermakna orang berilmu, tetapi sekarang kata sarjana hanya diperuntukkan bagi orang yang telah menemukan pendidikan yang tinggi. Begitu saudaraku. Baik, kita lanjut bagian perubahan total. Jadi menurut Abdul Hayar pada tahun 1995 halaman 143, beliau mengemukakan bahwa perubahan total adalah perubahannya sama sekali makna sebuah kata dari makna aslinya. Jadi contohnya kata sini kebiasaannya selalu dihubungkan dengan air kencing, tetapi sekarang dihubungkan dengan banyak hal, misalnya seni musik, seni bela diri, begitu saudara.
Baik, kita lanjut lagi bagian penghalusan makna. Jadi menurut Abdul Hayar 1995 halaman 144, beliau mengemukakan bahwa penghalusan makna adalah perubahan makna meluas, menyempit atau perubahan secara total yang dihubungkan dengan makna yang menjadi halus. Contohnya kata korupsi dihaluskan maknanya menjadi penyalahgunaan jabatan. Mengapa korupsi dibilangin kata kasar? Jadi sebagai ganti kata halusnya adalah dipanggil dengan penyalahgunaan sekarang, penyalahgunaan jabatan sekarang, begitu saudara kira-kira. Baik, kita lanjut pengasaran makna. Jadi menurut Abdul Hayar 1995 halaman 145, beliau mengemukakan bahwa pengasaran makna adalah usaha untuk mengganti kata yang maknanya halus atau yang bermakna biasa dengan kata yang maknanya kasar. Contohnya kata menjebloskan yang dipakai untuk menggantikan kata memasukkan, seperti dalam kalimat polisi menjebloskan ke dalam sel, begitu saudara. Contoh lainnya itu seperti pembantu bisa dikatakan makna kasarnya itu babu, begitu saudaraku. Oke, kita lanjut bagian medan makna dan komponen makna. Jadi medan makna menurut Thiers pada tahun 1934, beliau berpendapat bahwa medan makna dapat diibaratkan sebagai mosaik. Jika makna satu kata bergeser, makna kata lainnya dalam medan makna tersebut juga akan berubah. Contohnya medan makna itu seperti warna merah, biru, kuning, hijau, dan seterusnya. Hewan itu seperti anjing, kucing, burung, ikan, dan seterusnya. Kalau benda seperti meja, kursi, buku, pensil, dan seterusnya, begitu saudara. Baik, kita lanjut bagian komponen makna. Menurut Palmer pada tahun 1976 halaman 85, beliau mengatakan bahwa komponen makna merupakan keseluruhan makna sebuah kata yang dilihat berdasarkan sejumlah elemen atau komponen makna yang berbeda. Contoh komponen makna itu seperti anjing. Anjing itu hewan berbulu, berkaki 4, dan berkonteks. Kucing juga sama, hewan berbulu, berkaki 4, berkonteks. Sedangkan burung itu hewan bersayap, berkaki 2, bertelur, begitu saudara. Baik, kalau hubungan medan makna dan komponen makna dalam semantik. Jadi hubungan medan makna dan komponen makna dalam semantik. Kalau medan makna itu menunjukkan bagaimana kata terkait satu sama lain dalam suatu bahasa. Sedangkan komponen makna itu dalam semantik itu menunjukkan bagaimana makna suatu kata dibentuk dari unsur-unsur dasar, begitu kira-kira saudaraku. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum.